Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Mediana. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai materi analisis determinan kesehatan pada kasus anemia ibu hamil dan stunting di Kalimantan Timur. Materi ini sangat penting karena keduanya masih sering terjadi di masyarakat dan menunjukkan adanya faktor-faktor kesehatan yang saling berhubungan. Oke, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Analisis determinan kesehatan pada kasus anemia ibu hamil dan stunting di Kalimantan Timur. Yang pertama, pendahuluan. Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan, perilaku, keturunan genetik, pelayanan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi. Semua faktor ini saling berkaitan dan menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Di Kalimantan Timur, angka anemia pada ibu hamil mencapai 40% dan stunting pada balita sekitar 30%. Masalah ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mendapatkan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan belum berjalan optimal. Penyebabnya antara lain keterbatasan air bersih, pada pola makan rendah gizi, ketidakpatuhan minum tablet zat besi, serta pendapatan rendah. Sebagai calon tenaga manajerial, penting memahami bagaimana faktor ini berinteraksi agar bisa menyusun strategi penanganan yang tepat. Kita masuk ke gambaran kasus di desa. Biasanya yaitu masyarakat masih memakai air untuk kebutuhan sehari-hari, pola makan rendah protein hewani, jarang konsumsi sayur ataupun buah. Ibu hamil sering tidak patuh minum tablet tambah darah. Ada riwayat keluarga anemia, puskesmas kekurangan tenaga gizi, pendapatan keluarga rendah, sulit beli makanan bergizi. Inilah gambaran biasanya pada kasus-kasus di desa. Identifikasi determinan kesehatan pada lingkungan yaitu keterbatasan air bersih dan sanitasi buruk itu. Kalau perilaku yaitu kurangnya kesadaran gizi, pola makan tidak seimbang. Yang ketiga yaitu di genetik. Genetik biasanya keluarga memiliki riwayat anemia. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di desa ini keterbatasan tenaga dan sarana pelayanan. Dan selanjutnya yaitu sosial ekonomi. Penghasilan di desa pada umumnya lebih banyaknya rendah mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan gizi. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan dan perilaku. Pada lingkungan tidak sehat, membuat tubuh mudah terinfeksi dan penyerapan zat besi terganggu. Yang kedua yaitu perilaku kurangnya peduli gizi menyebabkan ibu hamil kekurangan zat besi. Jadi terkadang ibu hamil ini sangat menyepelekan meminum obat penambah zat besi ini. Jadi ibu terkena anemia dan anaknya pun stunting. Selanjutnya yaitu ketakutan terhadap efek samping tablet tambah darah membuat kepatuhan menurun. Ya banyak yang ibu-ibu di desa kayak takut akan efek sampingnya karena ini kan obat, tetapi sebenarnya itu aman-aman saja, apalagi sesuai dosis yang dokter berikan. Jadi ini harus banyak sekali seperti edukasi di pelayanan kesehatan mengenai pentingnya tablet penambah darah ini. Selanjutnya yaitu analisis genetik, pelayanan, dan ekonomi. Genetik.
Jika ada riwayat anemia, ibu beresiko lebih tinggi. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. ANC tidak rutin, anemia tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pendapatan rendah, tidak mampu beli makan yang bergizi. Akibatnya ibu hamil kekurangan zat besi dan anak lahir beresiko stunting. Faktor genetik menambahkan resiko bagi ibu hamil yang memiliki keturunan anemia. Pelayanan yang tidak rutin membuat deteksi dini itu terlambat. Selanjutnya yaitu ekonomi rendah membatasi pilihan makanan bergizi sehingga memperburuk kondisi kesehatan pada ibu dan janin. Selanjutnya yaitu interaksi antar faktor. Semua faktor menyebabkan anemia dan stunting saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya yaitu lingkungan yang kotor dan air yang tidak bersih menyebabkan infeksi, membuat tubuh sulit menyerap zat besi. Pendapatan keluarga yang rendah membatasi kemampuan membeli makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan dan perilaku gizi yang salah membuat ibu hamil tidak tahu pentingnya zat besi dan asupan sehat. Yang keempat yaitu pelayanan kesehatan belum optimal dan membuat anemia tidak terdeteksi dan tidak segera ditangani. Ketika semua faktor ini terjadi bersamaan, maka kesehatan masyarakat di desa menurun. Ibu hamil muda anemia dan anak-anak lahir dengan resiko stunting lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap faktor harus diperbaiki bersama agar hasilnya bisa lebih maksimal. Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan satu persatu. Kalau lingkungan tidak sehat, ekonomi lemah, dan pelayanan terbatas, maka anemia dan stunting akan tetap terjadi. Karena itu, semua faktor harus diperbaiki bersama agar hasilnya terasa di masyarakat. Selanjutnya yaitu rekomendasi 1. Manajemen data dan sumber daya. Yang pertama yaitu kembangkan sistem digital untuk memantau kasus anemia dan stunting. Yang kedua yaitu tambah tenaga gizi dan bidan di wilayah beresiko tinggi. Selanjutnya yaitu lakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang deteksi dini anemia. Yang keempat yaitu perkuat koordinasi puskesmas dan rumah sakit rujukan agar penanganan lebih cepat. Selanjutnya yaitu sediakan anggaran khusus program gizi agar kegiatan berjalan berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi kedua yaitu edukasi dan koordinasi. Upaya peningkatan kesehatan juga perlu dukungan perilaku dan kerjasama lintas sektor. Yang pertama yaitu lakukan edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga secara rutin. Yang kedua yaitu galakkan konsumsi tablet tambah darah melalui kampanye kesehatan. Yang ketiga yaitu dorong pemberdayaan pangan lokal seperti kebun gizi keluarga. Yang keempat yaitu membangun kerjasama lintas sektor antara dinas, puskesmas, dan masyarakat. Yang kelima, lakukan evaluasi berkala agar program tetap terarah dan berkelanjutan. Baik, terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu masalah anemia pada ibu hamil dan stunting pada balita di Kalimantan Timur disebabkan oleh gabungan berbagai faktor, lingkungan yang kurang sehat, perilaku gizi yang belum baik, faktor genetik, pelayanan kesehatan yang terbatas, serta kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Semua faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk menurunkan angka anemia dan stunting, dibutuhkan pendekatan manajemen kesehatan yang menyeluruh dan berbasis kerjasama lintas sektor. Sarannya yaitu tingkatkan kepedulian, perkuat kolaborasi, dan mulai dari hal kecil. Karena perubahan yang besar dalam kesehatan masyarakat berawal dari langkah sederhana yang konsisten.
Baik, pembahasan sudah habis dan terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.